Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2024, Piloting 2. Perkenalkan, nama saya Radia dengan NIM A611241593 di LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, Jumat 27 September 2024, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 10I SMA Negeri 16 Makassar. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang fisika ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya dipimpin ketua kelas. Silahkan Nikesha. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bernilai pahala, kemudian dapat bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Nah, sebelum kita lanjut, supaya semangat kita lebih besar, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silahkan berdiri dulu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Atas Siapa? Arjuna. Arjuna kenapa? Sakit, Ibu. Sakit. Terus siapa lagi? Siti Aska, Ibu. Siti Aska kenapa? Sakit. Sakit juga. Ada yang lain? Sudah, Ibu. Oh, itu saja. Jadi mari kita doakan semoga teman kita yang sakit tersebut bisa cepat sembuh, kemudian bisa bergabung dengan kita kembali. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita kan pada pertemuan awal kan kita ada kesepakatan kelas ya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita?
Ya, ini perhatikan salah satunya yaitu menggunakan HP seperlunya. Kemudian berbicara sopan, dan selanjutnya ketika akan bertanya ataupun akan mengajukan pendapat, silakan mengangkat tangan. Kemudian saling menghormati dan saling membantu antar teman kelompok maupun teman kelasnya. Jadi hari ini itu kita akan mempelajari tentang jangka sorong, di mana jangka sorong itu kita nanti akan mengukur benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Ada yang masih ingat apa perbedaannya besaran dengan satuan? Ada? Nah, ya, ada yang masih ingat besaran? Farel, oh ya, silahkan Farel. Besaran adalah sesuatu yang mempunyai ukuran dan juga satuan. Baik, terima kasih, good job Farel. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Kalau satuan ada? Ya, Sultan? Adalah suatu ukuran dari besaran. Ya, terima kasih Sultan. Sudah masih mengingat materi kita sebelumnya. Selain besaran dan satuan, kita kan juga sudah mempelajari tentang besaran pokok. Ada yang masih ingat berapa besaran pokok? 7. Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan, Maulana. Antaranya ada suhu, massa, Ya. panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, Ya. waktu sama arus. Ya. Ya, itu tadi ada salah satunya, ada panjang, ada massa, ada kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya dengan suhu. Jadi pada pembelajaran kita hari ini itu kita akan mengukur salah satu dari 7 besaran pokok itu, yaitu besaran pokok panjang. Jadi kita akan mengukur besaran pokok panjang menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, silahkan Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan pengukuran. Gambar pertama adalah orang tua mengukur tinggi badan anaknya menggunakan meteran. Jadi, yang gambar pertama itu adalah gambar besaran pokok apa? Panjang, karena kan dia kan diukur tingginya ya. Tinggi kan termasuk besaran pokok panjang. Kemudian gambar yang kedua yang bayi diukur suhu badannya menggunakan termometer. Suhu kan termasuk juga besaran pokok ya. Kemudian yang ketiga mengukur berat massa badan menggunakan neraca atau timbangan. Nah, ini ada beberapa jenis macam-macam alat ukur yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama itu adalah gambar neraca Ohaus. Jadi, neraca itu berfungsi untuk mengukur berat benda atau massa benda. Bukan beratnya, tapi dia massa. Massa benda, tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah seseorang mengukur lingkar dada. Jadi menggunakan meteran, berarti mereka itu adalah salah satu contoh besaran pokok panjang. Yang ketiga apa? Ya, stopwatch. Jadi stopwatch itu untuk mengukur waktu. Kemudian yang keempat, termometer.
Itu ada termometer ruangan, ada termometer yang digunakan untuk badan. Yang kelima, ada yang tahu yang kelima? Listrik itu Ibu. Itu gambar ohmmeter. Ya, ohmmeter yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Yang sampingnya yang arus, yang amperemeter. Ya, jadi dia itu alat tersebut digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi amperemeter alat ukur listrik. Selanjutnya ada gambar apa? Jangka sorong. Jadi jangka sorong ini yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Yaitu untuk mengukur, jadi fungsinya jangka sorong untuk mengukur diameter dalam, diameter luar dengan tebal benda maupun bisa juga mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya ada gambar speedometer. Ya, speedometer untuk mengukur kecepatan. Kemudian selanjutnya ada tensimeter, tensi yang biasa digunakan orang-orang kesehatan ya untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini dia agak-agak buram sih, tapi dia gelas ukur berfungsi untuk mengukur apa? Volume saat cairan minuman boleh atau volume air boleh. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup itu fungsinya hampir sama dengan jangka sorong, sama-sama mengukur panjang. Cuman kalau mikrometer sekrup hanya untuk mengukur tebal benda. Kalau jangka sorong kan mengukur diameter dan tebal. Selanjutnya apa? Yang mengukur tekanan udara. Yang tekanan udara, iya, yang pompa ban. Iya. Ya, manometer karena dia digunakan untuk mengukur tekanan gas atau ketekanan udara. Nah, kalau misalkan kita kehilangan tutup botol, kemudian kita akan mengganti tutup botol tersebut dengan cara membeli yang tutupnya saja. Bagaimana caranya agar kita bisa tahu ukuran tutup botol kita? Mengukur menggunakan jangka sorong. Oh iya, mengukur menggunakan jangka sorong. Apakah tutup botol itu bisa diukur diameternya menggunakan selain jangka sorong? Atau apakah bisa diukur menggunakan mistar? Tidak bisa. Karena apa? Kurang efektif atau kurang presisi. Dia banyak kesalahannya. Baik, sebelum kita lanjut, kita duduk berkelompok dulu ya sebelum kita nonton video simulasi penggunaan jangka sorong. Pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membagi kelompok ya? Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dulu nih, mana kelompok tak? Silakan di balik mejanya.
Ya kasih lewat dulu teman, tak kasih lewat. Jadi ini ada LKPD-nya, kemudian ada beberapa bahan bacaan. Silahkan dilihat dulu. Sini situ. Di sini Bu. Ya. Di situ kan ada LKPD ya, di situ ada kolom untuk mengisi nama-nama teman tak. Jadi diisi di situ. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 atau kurang dari 5 boleh diisi di situ. Nah, yang bagian sebelah kiri pojok atas itu adalah kolom namanya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita lihat dulu video di atas supaya lebih mudah kita mengerjakan soalnya. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai busa? Tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah, kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada 2 ya. Yang atas itu skala utama, dan yang bawah itu skala Möbius atau Vernier. Lewat skala ini, kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Aku akan memakai jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan buku pelajaranku. Caranya, putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian, letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala Möbius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian perhatikan angka 0 yang ada di skala Möbius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu kita baca skala Möbius. Caranya dengan mencari skala atau garis yang berkunci. Coba perhatikan garis yang ada di garis yang bawah. Jadi inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian hitung garis tersebut 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Oke, jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28 cm. Oke, sekarang kamu bisa mencoba membaca jangka sorong sendiri ya. Sekian dulu materi kali ini. Sampai jumpa di materi lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, penjelasan di atas sudah jelas ya? Jadi kalau misalkan ada yang tidak jelas nanti pada saat pengerjaan LKPD, kalian boleh bertanya sama ibu, nanti ibu jelaskan. Kemudian untuk selanjutnya, ibu akan membagikan alat dan bahan kita untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi masing-masing perwakilan kelompok boleh ke atas satu-satu dulu. Nih. Iya. Mikesha ada koinnya? Dapat di koinnya? Dapat Ibu. Iya. Kita pakai koin 100 rupiah. Selanjutnya siapa lagi? Masih ada? Sudah dapat semua? Nah, jadi kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan perintah ya. Jadi kita menggunakan 3 buah benda. Ada tutup botol. Jadi tutup botolnya itu dari berbagai merek ya, enggak usah diperhatikan mereknya. Kemudian ada kelereng. Jadi kita akan mengukur tutup botol, mengukur diameter dalamnya. Yang dalamnya ini, diameter dalamnya yang akan kita ukur. Jadi tadi kan dijelaskan di video ya, kalau mengukur diameter dalam berarti kita akan menggunakan rahang atasnya. Rahang atas jangka sorongnya. Kemudian kita akan mengukur diameternya kelereng. Kelereng ini, ibu kasih 2 contoh kelereng karena kan kelereng biasa jatuh. Kemudian untuk koinnya, untuk koin 100 rupiah ini kita akan mengukur berapa tebal koin ini. Jadi ibu misalkan ibu berikan contoh terlebih dahulu selain dari di atas video di atas. Jadi pertama kan itu kan alatnya terkunci ya. Oh, ganti. Ini pakai ini. Jadi yang pertama kita lakukan itu buka kuncinya ini dulu nak, supaya bisa digeser ini rahang-rahangnya. Direnggang ini, diputar ini kuncinya yang atas. Ini kunci ini yang kayak baut. Jadi kalau misalkan kita akan mengukur diameternya kelereng, ini kan kelereng kecil ya. Jadi usahakan jangan dibuka terlalu lebar ini rahangnya, karena kan kelereng kecil mudah jatuh, mudah menggelinding ini. Jadi usahakan dia sudah bisa masuk ini, kemudian dieratkan, didorong rahangnya, kemudian diputar lagi kuncinya bagian atas. Ini kan sudah tidak bergeser, sudah tidak jatuh kelerengnya, bendanya.
Jadi di bendanya diletakkan pas di tengah-tengahnya. Nah, yang ininya apalagi namanya nih? Yang bukan yang gigi, yang bawahnya gigi. Kan dia melengkung itu. Jadi kasih turun-turun sedikit supaya tidak jatuh. Baru kunci bagian atas kuncinya, putar kuncinya supaya ya begitu. Supaya tidak jatuh benda nanti. Nah, setelah itu baru Maki baca. Baca dulu skala utamanya. Jadi penulisan hasil pengukuran di sini kan ada di tabelnya paling belakang itu ada tabel skala utamanya, skala nonius dengan hasil pengukuran. Kemudian untuk analisis hasil percobaan dianalisis ditulis di sini di bawah. Untuk hasil pengukuran itu HP sama dengan atau hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali NST atau tingkat ketelitiannya. Tingkat ketelitiannya tadi ada disebutkan di video ya, 0,01. Jadi kita pakai di sini NST-nya 0,01 cm. Jadi itu adalah hasil pengukuran. Jadi isi skala utama berapa? Supaya lebih teliti hasil pengukuran mengukur untuk satu benda diukur 3 kali. Supaya lebih akurat hasilnya. Jadi kalau misalkan dapat dicatat dulu di kertas lain sebelum diisi di tabel misalkan dapat tadi ukuran pertama sekian sentimeter, buka lagi baru putar ini di bagian sisi yang lain, baru ukur lagi. Jadi 3 kali mengukur untuk satu benda, jadi diulangi pengukurannya. Jadi ditulis hasil pengukurannya seperti ini. Skala utamanya berapa? Kalau dapat skala utama diisi di tabel skala utama. Kemudian skala noniusnya berapa diisi di skala nonius. Hasil pengukurannya ditulis di sini di bagian analisis yang bawah, yang kosong itu bagian bawahnya. Jadi uraikan skala utama HP untuk kelereng misalkan. Skala utama ditambah berapa penunjukannya diuraikan di sini. Jadi bekerja sesuai langkah-langkahnya di LKPD. Di situ kan ada langkah-langkahnya ya. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya. Jadi kalau misalkan kelereng duluan boleh kelereng duluan, ataukah koinnya duluan boleh koin duluan. Mana? Ibu, ini berapa Ibu? Ininya? Apanya? Skala utama. Skala utama kan dibaca di antara sebelumnya 0. Jadi harus lurus ketika membaca hasil pengukuran, harus lurus. Karena kalau dari samping beda sama jika kalau dilihat teman pasti beda arah dari samping. Kemana Ibu? Ibu. 1,6. Iya, 1,6. Ini dikasih turun jadi 1,35 atau 1,8? 1,35 kan? Apanya? Hasilnya? Iya. SN-nya kan 3. Oh, kemudian jadi NST 0,01. Jadi NST-nya dikali. Aduh. Mana? Iya, kasih atas ini sobat jatuh. Iya, tengah-tengah. Atau gantikan ke alatnya. Tunggu, gantikan alatnya. Pakai yang ini. Bisa? Pas ininya naik. Yang tengahnya. Ya.
Makanya ibu tadi bilang jangan terlalu lebar ini. Ya. Jadi Pak baca ki skala utama, yang ini skala utama. Yang ini tuh yang tidak bergerak. Ini skala nonius. Dari mana dimulai gerak? Skala utamanya pas dibaca sebelum angka 0 yang ini. Oh, iya. Oke. Jadi ini kan misalkan ini nolnya di antara ki, kasih geser supaya yang kentar. Nah, Misalnya kayak sini setelah 1. Berarti ini 1 cm skala utamanya. Karena dia nolnya lewat ki sedikit dari 1, tapi berada ki di antaranya 0,1. Kemudian yang mana skala utama, skala noniusnya? Skala nonius garis-garis yang ini 0 yang 10 skala ini, yang mana yang paling berimpit dengan garis-garis atas? Misalkan 0 yang paling berimpit. Jadi ndak menutup kemungkinan itu kalau 0 yang tidak berimpit ya. Jadi 0 bisa jadi skala nonius. ini 0 terus Iya. 0,5 ya? Iya. 1. Jadi kalau misalkan ini yang nolnya berimpit, seperti itu, ya baru kalau misalkan yang ini yang garis selanjutnya yang berimpit, berarti kita baca 0,5, baru dikali dengan 0,01 cm. Jadi itu maki hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala nonius dikali NST-nya. Jadi kalau misalkan kita dapat skala utamanya 3, kemudian skala noniusnya 0, berarti 3 ditambah 0 dikali 0,01, berarti hasil pengukurannya berapa? 3 ditambah 0? 3. 3. Berarti dikali 0. Iya. Mana? Sini, Pelan-pelan, tajam di ujungnya. Iya, iya begitu. Karena kan kita mau mengukur diameter dalam. Jadi sama jika kalau misalkan mau mengukur cincin pakai ini. Jadi kalau mau beli cincin, nah tidak ditahu ukurannya tangannya siapa, diukur pakai ini. Jadi kita ukur cincinnya yang sudah pakai, diukur ke sini kayak misalkan begini. Kayak ini. Kami ya kenapa ya? Loski ganti tunggu dulu ya. Tunggu dulu Iya 1. Iya 1. Jadi kalau misalkan merasa beda hasilnya dengan teman tak, bisa itu makanya tadi ibu bilang ukur 3 kali. Iya 3 kali supaya lebih teliti. Atau mau ke kos masih ada kelereng, masih ada Jina. Iya. Atau ini kalau masih ada nih. Berkarat Kika atau kenapa? Dari tahu. Tapi bagus sih. Bagus sih. Siapa tadi? Aduh. Apanya? Didapat itu anunya, skala utamanya 0,02. Sebelum. Iya sebelum. Ini nolnya dia setara sama 3. Jadi ini 1,2. Oh pas di 3 Mana? Mana pasti 3 nolnya? Oh ini 2, tapi karena paski di 3 boleh pakai ambil yang 2,3. Iya. Sekarang nonius. Gua sih mana? Iya.
Ini garis ini kan skala nonis yang di bawah ini toh? Paling sejajar. Iya. Yang mana garis-garis yang bawah ini yang paling sejajar 0 1 2 3 4 5. Menurutku saya butuh. Iya, boleh 0. Oh, berarti Iya, 0. berarti hasilnya tetap di. 0 itu angka. 0 itu angka. Oke Bu, berarti hasilnya tetap di. Misalkan tadi dapat kit 2,3. Berarti skala utamanya 2,3 ditambah skala nulisnya 0 dikali 0,01. Iya begitu. Jadi skala utamanya 2, berapa tadi ditambah 0 hasilnya berapa? 2, itu. Iya, karena kan ditambah 0. Nah, ada lagi? Jangan langsung tulis di situ supaya bersih ya buku tak. Tulis di buku dulu. Supaya lebih teliti ki hasil pengukuran tak, kita ukurnya 3 kali, 3 kali. Kayak misalkan supaya lebih lancar ki juga, kayak teman yang belum paham, boleh kasih dulu temanmu. Iya. Jangan dipaksa miring nih. Kalau miring begini tuh hasilnya nanti ketelitiannya kurang. Ya. Ini kan yang sejajar ini kan 5. Berarti ini skala nonius. Yang ini yang di bawah ini skala nonius. Yang atas ini skala utama. Skala utama dibaca sebelum 0 atau pas yang 0. Skala nonius yang mana saja, misalkan 0, boleh 0 ya, enggak harus 1 2 3. Jadi boleh 0 itu yang skala nonius. 0-nya bisa jadi misalkan begini dia. Misalkan ini. Ini pinjam dulu. Skala utamanya misalkan 4. Skala noniusnya 0. Berarti hasilnya ini skala utama ditambah skala nonius dikali NST. Jadi skala utamanya 4 ditambah 0 dikali 0,01. Jadi 4 ditambah 0 kali 0,01 hasilnya 0. Jadi hasilnya 4 cm. Itu misalkan untuk kelereng misalkan. Misalkan ya. Ya. Jadi kan kalau ini kan didulukan nol ini gimana kan pasti didulukan kalinya dulu. Iya, perkalian dulu. Berarti 0 kali 0,01 Iya. Iya. tambah 2,3. Iya. Iya. Kalau itu saya kasih tahu Iya. Skala utama. Iya. hasil pengukuran Hasil itu. Iya, dari skala utama Ji, karena dia 0 skala noniusnya. nol semua. Jadi itu zaman-zaman ada itu retro itu cringe. Nggak bisa nggak lewat. Apa? Yang mana? Aduh. ini skala noniusnya bisa lebih dari ini kan, dari Iya. jadi bisa sampai 7. Iya bisa. Ini kan skala nonius 0 sampai 10 nak. 10 yang 0 yang terakhir itu 10. Jadi kalau misalkan 9 atau ke 10 yang berimpit berarti itu. Ini 7. Iya. Jadi kalau itu 7. Berarti cocok skala utama. Iya cocok nih. Nanya 7. Yang penting kamu membacanya melurus, jangan dilihat dari samping. Iya. Boleh. Iya. Boleh SN-nya 10 skala noniusnya. Kan skala nonius itu jadi dengar ya, skala nonius kan ada dari 0 sampai 10. 0 yang paling belakang itu setelahnya 9 itu 10. Jadi kalau misalkan dapat ke yang paling berimpit itu yang 10, berarti itu skala noniusnya. Jangan kita iya. 0,07 ya. Memang dihitung berbeda Bu. Beda ukuran itu. Iya boleh dihitung lain sama kurang itu. Ya dia tingkat ketelitiannya beda tipis. Ya.
Nah, ini 34 pula, banyak mah. Hah? Apanya? Nulisnya? Itu skala utamanya 2,2 tuh itu berarti yang sekarang diputar setelah diputar. Iya. 2,2. Iya. Skala nulisnya itu Skala nulis berapa? jujur saya nggak mengerti caranya membedakan yang sama atau tidak sama karena saya nggak. Oh, jadi kali. Masih yang benar. Dibaca melurus kayak begini tuh, lurus, dikasih dekat-dekat dengan mata tak. Yang mana yang garis-garis ini yang ini 0 ini, yang di bawah ini 0, 1, 2, 3 sampai 10 ini, yang mana yang paling berimpit? Iya, yang paling lurus ki dengan garis-garis yang atas. Ya kalau 0 0. Enggak, sekarang bukan 0. Oh, saat. Enggak jauh dari pokoknya jauh dari satu. Menurut saya. Apa ya? Kira lama. Dan kalau tidak ada benar saya lebih jauh. Coba Nah, tadi. perhatikan antara 6 sama 7. Yang mana yang dipatah itu? Lihat ki dulu yang mana paling lurus menurut tak. Kan beda nak. Kalau misalkan ibu yang lihat beda. Kalau misalkan kalian lagi yang lihat beda lagi. Karena kan beda penglihatan. Iya beda. Ada namanya kesalahan paralaks itu kesalahan penglihatan. Apalagi kalau kita lihatnya dari samping. 789. Kenapa namanya tuh? 7, 8, 9. Jadi kalau 33 itu 9 enggak. Dia masih kelihatan nih garis anunya, perbedaannya. 8, oke, iya. 7 juga oke. 6 enggak, geser ki sedikit. Jadi antara 7 sama 8. Cuman perhatikan Maki, yang mana yang paling lurus yang mana yang paling lurus sekali ya? Dihitung dari 0 itu Ibu. Iya, Garis-garisnya semua dihitung. iya. kita main curang sedikit. Terus yang mana yang ditetapkan sebagai nanti di Hasil. iya. Yang mana yang menurut tak iya. Heeh. Iya. Kamu 2,3 atau yang baru? Baru saya lebih jelas. Punya Kok iya. Iya, karena tebalnya yang mau diukur. Di situ kan ada di tabel. Koin mengukur tebal. Meter dalam berarti ini di dalam. Iya. Iya. Terus ini cara hitungnya bagaimana? Yang di jangan yang pakai inci, yang senti juga. Oh, tetap sentif. Iya, karena sama jina pergeserannya, iya. Sama jina pergeserannya. Jam berapa? SN-nya? Hah? Apanya? SU-nya kita dapat 0,2. Iya. Baru SN-nya 10. tapi ini harus dibagi 0,10. Bukan diubah, dikali dengan 0,01. Iya berarti nah 10 kali 0,01. sama dengan 1. Iya. Iya, kali ki Kayak begini tuh. 10 dikali 0,01. Berarti 1 enggak sih? Iya mau. Satu. Udah nih satu. Iya. 0,01. Nah, Udah. iya, 1. 1. 1. Gak percaya ibu bilang satu. 1, makanya dicakar kina. Iya. Saya di tempat itu langsung dikasih turun. Iya, kalau pintar nih orang. Kalau pintar itu langsung dikasih turun. Iya, yang ya boleh yang di situnya, boleh yang dalam, yang dalamnya mah supaya tidak jatuh. 0,21. Yes, 0,21. Nah, itu satu. Ibu jadi tulis ini Hah? jadi 0,21. Apanya 0,21? 0,2 ditambah 1. Berarti dapat 1,2. 1,2. Kan penjumlahan seperti ini nah. Mana pulpenmu? Ya? Iya, kali dulu. Enggak apa-apa.
Iya. 0,2 tambah 1. Kan ini belakangnya koma, bukan puluhan, bukan satuan. Iya, jadi tambah nih 2 tambah 0 tambah 1 1. 1,2 nah. Ya. 2, enggak ada sampai di 5. 2,3. Yang mana coba pada 3 karena dia di antara 3 dengan 4 jadi 2,3. SM yang paling berimpit. Iya, 6. Kalau begini pakai koma berapa ini? 9, Apanya? SN-nya. iya, non-news 9,1 atau 0,2. Coba lepas. Kan sampai 10 tuh. 9,1 yang paling berimpit. Ya atau 10. Perhatikan yang 10-nya. Toh? Lebih pas kita? Lebih lurus ki yang 10 daripada yang sebelumnya. Agak miring ya. Ya. Ditulis di tabelnya. Jarinya kayaknya beda diameter. Saya ketemu tadi ada 2 lah jawaban terdepan itu suka Iya. di sini mendapat Iya. Beda diameter. Iya. Jadi kamu tulis sisinya di situ, SU-nya 2,3, SN-nya 0, hasil pengukurannya 2,3. Tapi uraiannya yang ini tuh yang HP sama dengan ini, tulis di sini di bawah. Oh, ini Ibu. Ini penulisannya begini kok. Misalnya ya yang sama itu ditulis. Kan semua itu 36, 0,36 kan ditulisnya. Bukan 3,6. Yang mananya? Kan non-news yang non-news. Non-news misalkan. Iya. Non-newsnya itu garisnya sama yang itu. Heeh. Nah, kalau kita hitung dari 0 sampai 7 itu hasilnya 36 garis. Enggak, tujuhnya yang diambil. Jangan hitung 0, 1, 2 garis-garisnya. Apa aja? Jangan hitung garis-garisnya. Ini nah, ini. Mana alat? Tunggu. Ibu kelompoknya sudah itu. Data ini. Apa? Tunggu dulu. Ya, baru simpulkan Ki. Tuh. Ini. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan hitung garis-garis. Jadi kalau misalkan tadi dapat 7, berarti 7. Buram nih. Ya tuh ujuk kenapa kau suruh tadi hitung saya? Apa ya? Tadi Kak bilang aja. Siapa lagi yang mau bertanya tadi? Hah? Apanya? Ya. Ditulis skala utamanya di sini. Misalkan tutup botol. Dapat Ki berapa? Mana catatan Tak? 2,8. Tulis di sini 2,8. Skala non-newsnya 5. Ya hasilnya 2,85. Untuk analisisnya di sini tulis yang model ini. Iya, penyelesaiannya. Baru nanti tulis Ki kesimpulannya. Kesimpulannya itu diuraikan. Misalkan dari berdasarkan
berdasarkan diskusi kelompok kami memperoleh kesimpulan. Bahwa tutup botol memiliki diameter dalam sekian, kelereng memiliki diameter dalam sekian, koin memiliki diameter ini tebal sekian berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan. Kalau mau lagi kembangkan, boleh dikembangkan lagi, lebih banyak diisi. Kalau koin itu tebal yang diukur. Tebal. Ada di sini. Ini kan tebal ya. Iya, gepengnya. Sampai di sini. Iya. Nanti tinggal dibaca Jina, berapa hasil pengukuran kita. Jadi nanti ibu akan membandingkan dengan hasil pengukurannya yang lain. Karena kan sama bahan yang digunakan, tapi hasilnya beda. Ya. Tunggu dulu. Dalam. Kami ini bantu. Mana? Ya, sudah. Tulis hasil. Ini kan kita peroleh 3 cm. Bukan SN cm ini. Satuannya cm. Jadi tulis ki untuk isi uraiannya bagaimana cara tak dapat ki 3 cm. Mana kertas tak? Jadi misalkan seperti ini. HPSU ditambah SN dikali NST. Iya, rumusnya kasih masuk ini nilainya 2,9 ditambah 10 dikali 0,01. Hitung nih, 2,9 ditambah 1 sama dengan 3,9. 2,9 ditambah 1 bukan 2, begini nah kalau mau hitung orang. 9 itu angka di belakang koma itu, ini kan bilangan desimal ditambah dengan bilangan biasa. Angka yang 1 ini yang 10 dikali 0,011. Iya. Hitung lagi. 10 0,01. Jadi begitu uraiannya ya. Kalau koin ini 0, bagaimana? Bukan itu dipakai. Ini Bu. Iya, dan tebalnya tuh. Tebal atau? Tebal. Tunggu dulu, aku tanya langsung. Jadi ini tuh Iya, skala utamanya berapa? jangan pakai ini buram ini. Ketebalannya kita Bu, ketebalan. Buram nih. Buram ini alatnya. Apa? Kelihatan tapi buram. Ya kalau itu kalau bisa jadi lihat baca ya bisa. Tebal. Skala utama, skala nonius. Skala utamanya jika yang paling sedempet. Oh, skala utama itu yang sebelum 0. Skala nonius yang paling berdempet. Nolnya dia di sini termasuk ke 2. Jadi 0,2 ini di sini tulis. Iya. Skala utamanya Iya. 0,2. Mana? Sudah? Iya, saya mau nggak presentasi? Ya, tunggu dulu selesai yang lain baru kita presentasi. Oke, Bu. Ini. Boleh ditambahi? Ya, itu saja. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian Iya. yang kami ukur. Ada beberapa yang kami Oh iya Bu, mengerti mau Bu? Paham. Kalau sudah diisi itu tadi diisi tabelnya
Ditulis hasil analisisnya. Baru ditulis kesimpulannya. Kalau sudah, kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pengukurannya. Iya. Iya. Sabar, tunggu dulu yang lain. Diuraikan hasil ya kayak begitu punyanya nih Ken. Iya. Oh ya. Iya. Ya. Yang lain, kelompok yang lain sudah? Yeah. Hah? Perwakilan? Dua. Iya. Ini dikasih di bawah ini. Di bawah ini. Enggak, Ji. Tidak. Langsung saja disebut sih. Diwakili dua saja nah. Enggak usah naik semua. Kan kita cuma mempresentasikan, membacakan hasil pengukuran hasil diskusi sama teman tak. Diuraikan lagi. Apanya salah? Ini kan di sini hasilnya 1. Berarti dia 3,9. Abu 9 tambah 7 koma. Berarti dia tadi 0,7. Hah? 1,6 ditambah ini kan? 1,6 ditambah 7 berarti 8, 0,07. 7 dikali 0,01 berarti 0,07. Iya. Berarti ini kalau yang ini asal ini 1,67 ini. Ya, berat. Ibu kita situ. Main apa seperti itu, Bu? Perlu main. Iya. Sudah? Dua. Jadi masing-masing yang presentasi 2 orang per kelompok. Dua. Sudah ditulis? Sudah semua? Sudah. Ini kelereng. Kelereng? Ini data mereka tugas di sini ketemu nih. Kenapa ya? Apa? Bogor. Kalau
Kalau skala nulis itu 0,9. Punya berapa? Mirip-miripnya. Yang di rumah. Yang di rumah ada yang besar tuh dari instansi. Setelah ini boleh. 0,09. Berapa? Apanya? 0,9 noniusnya. Nulisnya 0,9 Bu. Bukan 0,9, 9. 9 yang paling berimpit tah? Berarti 9 Bukan 0,01. dikali 0,01. Dari kau memang. 0,09 bukan 0,9. Udah pintar aku mencari ya. 0,6 kali ditambah 9 kali 0,1. Ya, Ya. 0,6 ditambah 0,09 sama dengan Atlet. Katanya profesor. Ibu, 0,69 Bang. ya. Sudah? Kelompok sudah? Tidak mau. Kita sudah? Sudah ditulis kesimpulannya? Kesimpulannya nak diuraikan. Iya, kalian menemukan hasil pengukurannya ini sekian, ini sekian. Intinya tuh Ya. kecilin kayaknya. Hah? Ya, sudah. Tunggu dulu, masih ada yang belum? Berapa sih itu 10 kali 0,01? 10 dikali 0,1. Hah? Bukan sama 0,01. Berarti 0,1 berarti itu? Iya. Oh iya, 0,1. 0,1. Coba berarti hasilnya. Oke, ya, terus makin. Baru tulis hasil tulis iya, tulis baru kesimpulannya. Iya. Paham Jeki buat kesimpulan? Iya, insyaallah. BPK yang kamu udah jelaskan. Gimana dulu? Coba kita kasih. Jadi dibahasakan hasil pengamatan tak, kemudian ditulis di situ misalkan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami menemukan bahwa hasil pengukuran ini. Ya. Kemarin dimarah. Sudah ditulis gitu tuh cara-caranya. Nah. Di bawahnya kesimpulan. Iya. Jadi cara kita menemukan hal tersebut diukur lah, terus diukur lah. Iya, begitu tapi dibahasakan. Oh begini, jadi kita menemukan hasil Yang moderator yang sudah jelaskan.
Kayak perkenalan, kami dari kelompok ini. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sebut saja. Dua-dua. Iya. Jadi boleh bikin ini. Boleh. Sudah? Sudah kah? Jadi sebelum dulu lewat ulasan. Jadi baik, sudah ya. Jadi kita akan presentasikan, jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum kita mempresentasikan supaya lebih semangat, kita menyanyi dulu. Boleh berdiri dulu? Ya, boleh menghadap ke Ibu. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka fisika, tepuk tangan. Kalau kau suka fisika, tepuk tangan. Kalau kau suka fisika, mari kita lakukan. Kalau kau suka fisika, tepuk tangan. Kalau kau suka fisika, injak bumi. Kalau kau suka fisika, injak bumi. Kalau kau suka fisika, mari kita lakukan. Kalau kau suka fisika, injak bumi. Kalau kau suka fisika, sorak hore. Kalau kau suka fisika, sorak hore. Kalau kau suka fisika, mari kita lakukan. Kalau kau suka fisika, sorak hore. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, siapa yang mau presentasi duluan? Kami, Ibu. Ya, kelompoknya Nikesha dulu. Silakan Nikesha. Yang lain boleh menanggapi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Boleh sama salam dulu atau tidak? Boleh salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diperhatikan lah, diperhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil penelitian kami. Saya Nela Azanur, sebagai moderator. Kemudian ada Nisha Salsabila yang akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Oke, yang pertama kami mengukur diameter dalam dari tutup botol. Hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah 2,36 cm dengan skala utamanya adalah 2,3 dan skala non-use-nya adalah 6. Kemudian yang kedua yang kami ukur adalah lereng dengan diameter luar. Hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah 1,51 cm dengan SU-nya adalah 1,5 cm dan SN-nya 1. Kemudian yang terakhir ada tebal dari koin dengan hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah 0,21 cm dengan skala utamanya adalah 0,2 cm dan skala non-use-nya adalah 1 cm. Itu tadi adalah hasil pengukuran dari kelompok 2. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Oke. Ya, sudah bagus ya penyampaiannya dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Silakan dulu, Nak. Terima kasih teman-teman. Semoga Pulang itu tadi. pengukuran kami bisa membantu teman-teman untuk mencari jawaban. Sekian. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Ya, kelompok 1.
Kelompok 1 silakan, yang lain boleh diperhatikan, Nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maulana Ratu Makbul Saya Asrahil Jendra. akan menjadi perwakilan dari kelompok Gokor alias Goro-Goroan. Oke, jadi pada kesempatan yang luar biasa kita pada hari ini, kami diberikan tugas untuk mengukur menggunakan alat ukur berupa data sorong. Baik, jadi langsung saja, tidak pakai lama-lama, bisa langsung dibacakan hasil pengukurannya. Baik, hasil pengukuran dari kelompok 1 yaitu pertama tutup botol, skala utamanya 2,4 cm, skala non-use-nya 0,10 cm, dan hasil pengukurannya adalah 3,4 cm. Yang kedua, ada kelereng, skala utamanya 1,6 cm, skala non-use-nya 2 cm, dan hasil pengukurannya 1,62 cm. Yang terakhir, koin, skala utamanya adalah 0,2 cm, skala non-use-nya 0,10 cm, dan hasil pengukurannya adalah 1,2 cm. Baik, saya akan lanjut untuk membacakan kesimpulan dan mungkin akan sedikit membahas mengenai kenapa sih ada perbedaan dalam pengukuran kita pada hari ini. Baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kita menemukan bahwa jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar, dalam, dan kedalaman suatu benda. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita telah mengukur diameter dalam berupa tutup botol, diameter luar dalam kelereng, dan tebal dari koin. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, jangka sorong ini digunakan lebih untuk mengukur diameternya. Baik, selanjutnya, kenapa bisa pengukurannya saya sama tim yang sebelumnya itu berbeda, dan mungkin akan berbeda seperti yang akan presentasi selanjutnya adalah karena ketika kita meletakkan benda yang akan diukur ke dalam jangka sorong tersebut, terkadang kita meletakkannya tidak persis di tengah. Jadi semisal contohnya kayak tadi kelereng, saya punya tuh di ukuran pertamanya sempat berbeda satu poin, tapi setelahnya saya yang ukur yang untuk kedua kalinya dan benar tidak, saya ulang lagi satu kali, ya saya ulang lagi dan ternyata pas nih, jadi cocok. Terus lanjut, jadi setelah menemukan hasil yang sama lebih dari satu kali, kami dapat langsung menyimpulkan bahwa hasil kami menurut kami sudah benar. Itu saja. Oke. Baik, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Boleh ditutup, Nak? Baik, terima kasih banyak semuanya telah memperhatikan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dan kelebihan, semua yang kami sampaikan tadi tidak terlepas kekurangan dan kelebihan, karena sesungguhnya yang sempurna hanya milik Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk luar biasa ya penyampaiannya. Kelompok 1, kelompok apa tadi? Kelompok Koro-Koroang ya? Ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Koro-Koroang. Selanjutnya, ya kelompok 3. Boleh silahkan kelompok 3. Boleh diperhatikan nah untuk kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelum kita masuk ke dalam hasil pengukuran kami, perkenalkan saya Rami Khairus, perwakilan dari kelompok 3, dan di sini ada Muhammad Rizky Pratama. Kali ini kita akan mempresentasikan dan masuk ke hasil pengukuran kita. Ya, saya akan masuk ke hasil pengukuran kita. Ada 3 barang yang diukur. Yang pertama adalah tutup botol, yang kedua adalah kelereng, dan yang ketiga adalah koin. Dari hasil pengukuran yang pertama, jadi sebenarnya adalah tutup botol. Hasil pengukuran yang kita dapat adalah 2,27 cm. Skala utama dari barang tersebut kita menemukan 2,2 cm dan skala non-use-nya
Di benda kedua ada kelereng yang kita menemukan hasil pengukurannya adalah 0,9 cm dengan skala utama 0,6 cm dan skala minusnya adalah 9 cm. Yang ketiga ada koin. Kita mengukur koin yaitu hasil pengukurannya adalah 0,9 cm dengan skala utama 0,2 cm dan skala minus 9 cm. Oke, kita bakal masuk kesimpulan. Jadi kelompok kami menemukan hasil pengukuran ini dengan sangat sama menggunakan jangka sorong. Tapi perlu diingat, jangka sorong ini bisa berubah kapan saja hasil pengukurannya tergantung penaruhan kita pada benda itu di alat tersebut. Jadi kita tidak boleh satu kali mengukur saja, kita harus mengukur beberapa kali untuk menentukan hasil yang pasti dari diameter benda tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kesekian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus ya penutupnya. Iya, bagus tadi Bu. Nah, selanjutnya siapa lagi? Kelompok 4, silakan kelompok 4, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lain, perhatikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengukuran kami. Tapi sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zinedine Heran Antala. Dari sebelah saya ada Saya Andi Muhammad Farhan Abdulwahid. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengukuran kami, menyimpulkan bahwa skala utama dari induk foton ialah 2,8, skala noniusnya adalah 5 cm, dan hasil pengukurannya adalah 2,85 cm. Untuk diameter dalam kelereng, diameter luar kelereng itu ialah skala utamanya 1,6 cm, skala noniusnya adalah 1 cm, dan hasil pengukurannya 1,6 cm. Ketebalan koin ialah skala utamanya 0,3 cm dan skala noniusnya 0. Hasil pengukuran kami ialah 0,3 cm. Itulah tadi hasil penyampaian kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau sedikit agak terbata-bata ya dimaafkan juga. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima silakan dulu, Nak. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 5. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Kasih jalan dulu. Kasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin melanjutkan diskusi kami. Tapi sebelum itu kita akan perkenalkan diri, mulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nesila. Saya Alian Syarifullah. Kami ingin akan langsung menyimpulkan data hasil pengukuran kami. Untuk jenis benda tutup botol, skala utamanya adalah 2,9 cm, skala noniusnya 10 cm, dan hasil pengukurannya adalah 3 cm. Lanjut lagi dengan kelereng, skala utamanya adalah 1,6 cm, dan skala noniusnya 7 cm, dan hasil pengukurannya 1,6 cm. Dan untuk yang terakhir adalah koin, skala utamanya adalah 0,2 cm, skala noniusnya adalah 10 cm. Baiklah, itulah tadi hasil kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, itulah tadi beberapa kesimpulan, beberapa hasil pengukuran dari 5 kelompok ya, yang tentunya kita mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda ya, meskipun bendanya sama.
Jadi kita dapat menyimpulkan dari 5 kelompok ini bahwa ketika kita melakukan pengukuran ada beberapa kesalahan yang terjadi sehingga hasil yang diperoleh berbeda meskipun bendanya sama. Baik, karena ada namanya ketika mengukur itu ada namanya kesalahan paralaks atau kesalahan penglihatan. Jadi beda caranya menghitung orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan mengerjakan kuis singkat. Ada linknya Ibu kirim di grup. Silakan diperiksa grupnya. Ada linknya ada? Belum. Silahkan join dulu, baru Ibu mulai. Jadi di kuis itu ada di bawah refleksi bagaimana perasaan di soal terakhir kayaknya ada refleksi bagaimana perasaan Ta ketika hari ini belajar fisika. Jadi boleh dipilih emot-emotnya yang mana, disesuaikan dengan perasaan Ta hari ini. Baru 3 yang join. Kita tunggu dulu beberapa menit. Hah? Jadi kita pakai aplikasi Quizzes. Di Quizzesnya ada yang jawaban singkat, ada yang jawaban esai, yang dijawab esainya. Baru 16 peserta yang join. Dia diganti nama di awal. Kita mulai ya. Yuk. Ada kodenya sebenarnya di situ 89. Sudah ada di situ. Di sini jelasin tuh. Oke, kita mulai ya. Jadi silakan dijawab. Yang ya sementara yang lain join bisa langsung join. Dibaca baik-baik soalnya kemudian dijawab.
Jadi ada ya berupa jawaban singkat. Ada yang berupa jawaban singkat. Sudah ada tampil. Berapa penelitian dari Ya. Ayo 2%. Bebas dijawab. Kalau jawab Bu, kalau jawab salah sih enggak mengaruh sini itu. Jadi saya Panjang. Sudah? Ya? Ya. Ya? Apa kita bilang? ya. Ya. Ya sudah ada yang selesai ya. Oh ternyata sudah banyak yang selesai. Sudah ya? Sudah? Ya, jadi dari beberapa hasilnya dari Ibu yang lihat di sini ada 5 tertinggi. Ada Muhammad Reza, kemudian si Edin, ada yang Datuk Makassar siapa itu? Dianca dan Kesha. Kita tangan dulu dong untuk Karin.
Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Boleh siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya silakan nih Kesha. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah jangka sorong adalah alat ukur yang dapat mengukur panjang, diameter, kedalaman, dan ketebalan benda. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala minus dengan ketelitian 0,01 cm. Ibu. Iya betul. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kalau jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian 0,01 cm. Nah itu tadi pembelajaran kita ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengukur benda atau masih sama pengukuran panjang, cuman kita akan mengukur menggunakan mikrometer skrup. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian, cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoanya dipimpin Ketua kelas, silahkan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya baik, cukup sekian untuk hari ini. Silahkan dipelajari untuk pertemuan kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nak?